Pertama kalau dari data, itu sejauh ini salah satu kekuatan politiknya Pak Pram dan Rano itu adalah kelompok-kelompok minoritas itu lumayan solid itu ya. Itu seperti ketika zaman Ahok dulu kan solid sekali. Dan itu diturunkan kepada Pramono Rano sekarang. Kenapa ketua-ketua partai tidak seantusias Pak Jokowi? Mungkin jangan-jangan kemungkinan jawabannya lagi-lagi adalah jangan-jangan calon-calon yang sekarang terutama Jakarta dan Jawa Tengah ini sebetulnya calon-calon yang bukan keinginan partai-partai politik. Justru saya melihat bahwa Jakarta itu selama ini itu menjadi basis kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Terutama awalnya dari para pendukung Anies, dalam hal ini diwakili oleh PKS gitu kan. Di sini PKS yang juara kemarin. Iya, Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong. Minum teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan kita kali ini bersama Bung Saidiman Ahmad, ya, Program Manager dari SMLC, Saiful Mujani Research and Consulting. Nah, ini kita mau bahas lebih spesifik nih tentang perkembangan Pilkada Jakarta yang makin seru ya. Bukan berarti pilkada di tempat lain gak seru, tetapi kayaknya dengan adanya langsung endorsement dari Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil ya, pasangan nomor 1 Ridwan Kamil Suswono, itu membuat perbincangan publik terhadap Pilkada Jakarta makin semarak, makin ini ya, rame gitu. Nah, yang menarik yang saya perhatikan nih Bung Saidiman, ketika ketemu dengan Jokowi dan para relawannya tentunya, itu kok RK itu tidak mengajak wakilnya ya. Ini buat saya mungkin pertanyaan pertama agak ini juga gitu. Kok biasanya kalau misalnya di-endorse oleh siapapun gitu kan, itu kan selalu satu pasangan gitu kan, karena satu paket kan. Tapi dalam konteks Jokowi ketika mengendorse RK, ini kok dia wakilnya tidak ada. Wakilnya nggak ada gini. Kira-kira menurut Bung Saidiman ini kenapa itu ya? Kita langsung aja nih basa-basi lagi. Iya betul. Itu satu pertanyaan memang. Kenapa tidak ada wakilnya ya? Tentu kita tidak tahu alasan sebenarnya, tapi kita bisa mencari kemungkinan penjelasan ya. Misalnya kalau kita lihat dari latar belakang, Pak Suswono ini kan adalah elit PKS dan dalam 10 tahun terakhir PKS itu adalah partai yang konsisten oposan terhadap Pak Jokowi. Jadi ya mungkin ada pengaruh itu ya, bahwa kalau kemudian oposan terhadap Pak Jokowi itu maksudnya bukan hanya dari elit, tapi terutama pada tingkat bawah gitu ya. Jadi pemilihnya, konstituennya konstituennya. Kita kemarin lihat bahwa pemilih PKS itu memang dari awal memang oposan terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi. Kemudian ketika muncul Pak Prabowo kemarin dan itu didukung oleh Pak Jokowi, ya mereka juga tidak ke sana gitu, jadi konsisten gitu ya, mungkin itu. Dan kalau kita lihat belakangan, terutama pasca penetapan pasangan calon di Jakarta, ini kan sebagian pendukung PKS terlihat ada kekecewaan gitu ya, karena aspirasi utama mereka sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dan PKS sebelumnya memang sempat menjanjikan Anies akan diusung gitu ya, tapi detik-detik terakhir kemudian mereka tidak mengusung Anies. Alasannya ketika itu kan kurang suara gitu ya. Tapi kemudian keluar keputusan MK yang memungkinkan PKS mengusung sendiri. Tapi tetap aja tidak dilakukan. Itu artinya memang elit-elit PKS memang tidak mau gitu ya mendukung Anies Baswedan, dan ini membuat saya kira sebagian ya pendukung PKS itu kecewa. Karena kalau kita lihat di dalam studi yang kami lakukan, itu pendukung PKS, hampir semua pendukung PKS itu adalah pemilih Anies. Walaupun tidak semua pemilih Anies pemilih PKS, tapi untuk pemilih PKS itu solid lah ya. Solid sekali, irisannya sangat tebal gitu ya. Dan kita memang tahu bahwa di Indonesia itu ikatan dengan partai itu kan kurang kuat. Yang paling utama adalah tokoh gitu ya. Karena itu ketika Anies Baswedan bergeser gitu ya, lebih condong ke Pramono Anung, bahkan kemarin sudah mengeluarkan kode tanda 3 gitu ya, oke gitu ya.
OKOC. Jadi OKOC ini kayaknya ke Pramono Anung. Ya, saya kira itu kemudian yang membuat di dalam studi yang kami lakukan itu sekarang umumnya pemilih PKS itu, atau kalau mau amannya terbelah gitu ya, pemilih PKS ada yang ke Pak Ridwan Kamil, tapi sebagian juga ke Pak Pramono Anung, bahkan terlihat lebih kuat ke ke Pramono Anung. Bahkan kalau di Jakarta, di wilayah-wilayah yang biasanya dikuasai oleh PKS seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Timur itu udah cenderung ke Pramono Anung gitu. Jadi mungkin ada penjelasan itu, Teh Enong. Tapi itu satu pertanyaan. Pertanyaan kedua sebenarnya itu adalah soal ketika Pak Jokowi itu terlihat begitu bersemangat di Jakarta maupun di Jawa Tengah gitu ya, mengendorse bahkan kampanye gitu ya. Turun ke lapangan langsung turun ke ya lapangan kalau gitu Pak Jokowi. Itu kita tidak lihat antusiasme yang sama dari ketua-ketua partai politik. Kalau ke pertemuan kemarin dengan Pak Ridwan Kamil, saya tidak melihat tuh ada ketua partai politik utama di belakang. Ketum-ketumnya gitu ya. Yang kelihatan gitu ya. memang kayak ketua tim sesnya Riza sama teman-teman PSI yang saya Iya, kenal ada. gitu Tapi ya. ketua umumnya secara lebih spesifik, misalnya ketua Golkar, ketua Nasdem, gitu ya. PKB gitu ya, ketua PKS misalnya. Itu kan tidak kelihatan gitu seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kayaknya bersemangat banget. Ketua-ketua partai kok tidak terlalu. Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan ini sebenarnya dari Bang Ray Rangkuti. Sewaktu itu ada dialog, terus dia bertanya soal itu. Nah, menurut saya itu menggelitik. Kenapa ketua-ketua partai tidak seantusias Pak Jokowi? Mungkin, jangan-jangan kemungkinan jawabannya lagi-lagi adalah jangan-jangan calon-calon yang sekarang terutama Jakarta dan Jawa Tengah ini sebetulnya calon-calon yang bukan keinginan partai-partai politik, bukan kesepakatan solid gitu ya. Bukan utamanya keinginan partai, tetapi ini adalah aspirasi dari Pak Jokowi ketika itu sebagai presiden. Waktu penetapan calon itu kan Pak Jokowi masih presiden gitu ya. Karena itu aspirasinya dia. Nah, aspirasi seorang presiden yang berkuasa ini kan sulit lah untuk ditolak oleh partai-partai politik. Jangan-jangan itu keadaannya sehingga sebetulnya partai-partai politik merasa ini bukan calon saya. Misalnya kalau kita pernah mendiskusikan soal partai Golkar ya, gimana misalnya kayak Ridwan Kamil, seharusnya kan dia maju di Jawa Barat. Karena udah menang di situ ya. Dia mantan gubernur di sana, populer, memang itu basisnya di sana. Kok dia ke Jakarta gitu dan menyerahkan kursi calon itu kepada kader Gerindra di sana. Di wilayah-wilayah lain juga demikian. Misalnya di Sumatera Utara, di sana Golkar punya calon namanya Musa Rajeksa gitu ya, ketua DPD 1. Itu sangat populer kuat, gitu ya, kuat ya, bisa bersaing lah dengan tokoh-tokoh itu, dan dia menjadi salah satu ya peraih suara terbanyak kan di DPR kemarin. Atau di Banten gitu ya, hampir saja misalnya Airin kan mau ditinggalkan sama Golkar gitu. Jadi Golkar seperti menunjukkan sikap politik yang tidak genuine gitu ya untuk kepentingan partainya gitu. Karena itu ya kita kemudian berasumsi jangan-jangan ya keputusan-keputusan politik dari partai sebesar Golkar itu bukan murni keputusan partai, tapi ini yang di luar itu ada kekuatan eksternal. Nah, kalau Golkar saja bisa dibegitukan, apalagi partai-partai yang lainnya. Nah itu kecurigaan kedua ya, selain kenapa Pak Suswono tidak hadir. Nah, kenapa ketua-ketua partai tidak hadir? Jangan-jangan ya memang nggak solid gitu ya, melihat bahwa kemarin itu bukan keputusan mereka, tapi ini keputusan Pak Jokowi. Karena itu ya Pak Jokowi yang turun sekarang kampanye gitu ya, dan ini mendapat kritik banyak dari banyak sekali orang kan, bahwa Pak Jokowi ini mestinya ya seorang negarawan lah, 10 tahun sebagai presiden mestinya ya dia lebih daripada sekedar gitu ya. Sekarang dia menurunkan posisinya menjadi politisi biasa saja gitu, seolah-olah dia bukan presiden 10 tahun terakhir. Iya, jadi ada terjawab sudah sebenarnya istilahnya kecurigaan publik selama ini terkait dengan kenapa RK Ridwan Kamil ini kok memilih Jakarta daripada di Jabar yang udah pasti istilahnya kalau dari segi surveinya itu kan tinggal merem istilahnya kalau di Jabar ya. Sementara di Jakarta dia dengan adanya Mas Pram dan Bang Dul masuk, itu kan dia akhirnya berjuang gitu kan. Iya. Berjuang total gitu kan. Ini bukan basisnya di Jawa Barat. Iya gitu. Belum lagi kan soal dari sejak awal kan sebenarnya penolakan terhadap Ridwan Kamil oleh
misalnya Jackmania ya. ya. Tapi itu kan tidak dipedulikan karena sepertinya sangat yakin, sangat confidence gitu kan, nggak ada lawan kan. Nah sekarang pas di ini kan sebentar lagi sebenarnya minggu-minggu terakhir gitu ya. Nah saya ngelihat memang dari ekspresi mukanya RK yang dulu karena tren surveinya kan turun terus, tapi ketika ada endorse dari Jokowi itu kelihatan wajahnya mulai cerah lagi cerah gitu lagi, kan. ya. Dan di lapangan juga Bung Said itu saya perhatikan juga kayak mesinnya juga bergerak. Itu Bung Said ngelihat seperti itu enggak sih? Katakanlah gini, coba kita bandingkan misalnya dengan sebelum dapat endorse dari Jokowi dengan setelah mendapatkan endorse gitu loh. Ya. Bung Saidiman ngelihat ada perbedaan atau ya biasa-biasa aja, sama aja gitu? Iya, saya juga melihat memang ada kecenderungan terakhir ya. Kemarin waktu debat ketiga, itu kebetulan saya hadir di salah satu TV dan salah satu yang hadir di situ adalah pakar gestur. Dia melihat bahwa mimik wajah Pak RK dalam debat itu lebih dikuasai oleh mimik anger gitu ya, kemarahan. Kemarahan itu mungkin ada sesuatu yang ingin, kata pakar ini, ada sesuatu yang ingin dicapai tapi tidak tercapai gitu ya. Jadi kelihatan seperti marah. Bahkan di akhir-akhir itu menjadi fear, khawatir gitu ya. Nah kekhawatiran itu kan bisa muncul kalau orang khawatir atau takut sesuatu, itu biasanya reaksinya bisa dalam bentuk yang reaktif gitu ya. Misalnya waktu itu dia bahkan menyinggung Ahok gitu yang tidak ikut. Iya, diserang kan sebagai gubernur paling brutal dalam penggusuran dan seterusnya. Itu kan menunjukkan sambil menyinggung itu loh bahwa Ahok itu kader PDI gitu loh. Perjuangan. Padahal waktu itu beliau naik itu sebagai kader Gerindra padahal ya. Dan ya itu bisa dibaca sebagai bentuk mungkin kepanikan gitu kok, orang yang tidak hadir kok kamu serang juga, atau bahkan dia menyerang Wali Kota Bandung yang pengganti penerus dia mengatakan bahwa ada satu wilayah Ciampelas gitu ya yang tidak terurus sekarang karena dia sudah berhenti. Itu kata dia ya itu karena tidak diurus lah kira-kira oleh wali kota sekarang. Ya, itu kan juga nyerang gitu ya. Dan itu juga diusung oleh Gerindra dan PKS. Partai yang sekarang mengusung dia. Jadi terlihat tidak terkontrol gitu ya. Jadi tapi itu sebelum Pak Jokowi datang ke Jakarta kan. Jangan-jangan iya ya. Kalau kita lihat sekarang itu lebih sumringah dan seterusnya. Tetapi bisa juga bahwa kedatangan Pak Jokowi ke Jakarta ini menunjukkan jangan-jangan itu bagian dari kekhawatiran gitu ya. Bahwa kalau melihat kecenderungan di lapangan, ada hasil-hasil survei gitu ya, menunjukkan bahwa setidaknya dia tidak naik ya. Bahkan lawannya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam 2 bulan terakhir kan Pak Pramono itu naik sekitar 17% gitu. Sementara pasangan Ridho ini turun sekitar 12% secara konsisten gitu. Bahkan jaraknya sekarang sudah signifikan menurut survei SMRC. Jangan-jangan kedatangan Jokowi ini bentuk dari kepanikan juga gitu ya, bahwa seperti yang diekspresikan di debat itu kalau menurut si ahli gesture itu ya. Betul. Jadi ada suasana seperti itu. Tentu saja pasti ya tim Ridho pasti berharap bahwa kehadiran Pak Jokowi ini mungkin bisa menaikkan suara ya, terutama para pendukung di Jakarta. Tetapi menurut saya Jakarta ini mungkin unik. Yang pertama sekali, yang paling fundamental, Jakarta itu bukan basisnya Pak Jokowi selama ini. Saya dari 2 kali melawan Pak Prabowo kan di sini pertarungannya sengit sekali gitu ya. Jadi ini bukan menjadi basisnya dia. Bahkan kemarin ketika Pak Jokowi mengendorse Prabowo Subianto juga hampir kalah di sini gitu ya, seimbang sama Anies, sama-sama 41% gitu. Jadi bukan basis dia, karena itu kalau dia sendiri ketika bertarung ini tidak menjadi basis dia, ya bagaimana dia bisa mempengaruhi orang untuk kemudian memilih calon yang dia dukung gitu. Itu yang pertama. Justru saya melihat bahwa Jakarta itu selama ini itu menjadi basis kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Pak Jokowi gitu. Terutama awalnya dari para pendukung Anies, dalam hal ini diwakili oleh PKS gitu kan. Di sini PKS yang juara kemarin. Iya, di Pileg ya. Kemudian yang kedua, Jakarta juga basis pendukung Ahok yang saya kira
sejak Ahok di penjara itu ada sebagian Ahokers itu agak kecewa dengan Pak Jokowi ketika itu. Dia sebagai presiden kok Kok nggak bisa bantu? Iya, membiarkan sahabat, katanya sahabat gitu ya. Bahkan ketika keputusan pengadilan itu kan dia pergi ke Papua kalau tidak salah waktu itu. Itu Untuk kan kita anggap menghindar kan iya, gitu. itu kan menunjuk, itu sudah memulai itu resistensi dari Ahokers. Apalagi kemudian 2 tahun terakhir ketika ia kemudian tidak mendukung calon yang diusung oleh partainya sendiri, malah mendukung calon dari partai lain. Itu kemudian membuat Ahokers di Jakarta itu menjadi antipati terhadap dia. Jadi 2 kekuatan besar di Jakarta, pendukung Anies dan pendukung Ahok, dan saya kira ini kelompok yang sangat besar, itu resisten terhadap Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya, kalaupun Pak Jokowi ada pengaruhnya, kemungkinan sangat terbatas di Jakarta. Jadi dari data-data ya, pileg, pilpres, bisa dibilang yang dikatakan oleh Bung Saidiman itu meskipun RK mendapatkan endorse dari Jokowi, tetapi tidak sekuat katakanlah Pram, Dul yang mendapatkan dukungan yang sudah terbuka gitu kan dari Anies Baswedan, dan kalau Ahok tentu saja karena sama-sama satu partai kan. Artinya bisa dibilang bahwa pengaruh endorse itu sebenarnya lebih kuat dari Anies Baswedan dan Ahok daripada Pak Jokowi ya. Bisa dibilang begitu nggak? Intinya kalau saya melihat Pak Jokowi, saya melihat pengaruhnya terbatas gitu ya. Nah, kalau Pak Ahok kan jelas gitu karena sudah memang bagian dari, memang sangat solid untuk Pak Pramono Anung. Pertanyaannya sekarang soal Anies Baswedan. Nah, ini sebenarnya ada survei, ada studi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia. Itu dilakukan pada September. Itu dia melakukan survei eksperimental, istilahnya gitu ya. Jadi dia ada kelompok kontrol, masyarakat ada yang dikasih treatment. Treatmentnya ada 2. Ada kelompok yang dikasih tahu bahwa Pak Anies mendukung Pramono Rano. Kalau Anies mendukung Pramono Rano, bagaimana? Mereka akan memilih siapa? Ada lagi satu kelompok yang ditanya, kalau Anies mendukung RK Susono, Anda akan memilih siapa? Ternyata dari studi ini menemukan bahwa kalau Anies mendukung Ridwan Kamil, itu tidak ada pengaruhnya buat Ridwan Kamil, tidak membuat naik, tidak membuat turun, tidak membuat naik suaranya, tidak membuat turun juga. Jadi biasa aja lah, netral lah gitu. Tapi kalau Anies menyatakan dukungan pada Pramono Rano, itu akan menurunkan suara RK. Artinya menaikkan suara Pram. Kalau menurunkan suara RK berarti menaikkan kan, itu konsekuensi kan? Konsekuensinya. Ya, jadi pengaruh Anies ini positif pada Pramono Rano gitu. Itu temuan yang spesifik ya dari studi LSI itu. Tapi saya kira itu sangat wajar, karena kan Pramono Rano ini kan pada dasarnya kan datang dari kelompok yang tadi kuat irisannya dengan Pak Ahok, kemudian dengan PDI Perjuangan. Biasanya kan basisnya sekitar ke Jakarta Utara, Jakarta Barat gitu ya. Sementara basis-basis pendukung Anies ini selama ini kan Jakarta Timur, Jakarta Selatan gitu ya, Jakarta Pusat mungkin terbelah gitu. Tapi setelah Anies condong ke Pramono, itu artinya Pramono tidak hanya mewarisi kekuatan tradisional kelompok-kelompok kebangsaan di Jakarta, tetapi juga masuk ke kelompok-kelompok yang Islam misalnya, Islam seperti PKS dan pendukung Anies, dan lebih diterima di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pramono Rano ini juga punya kemampuan untuk melakukan penetrasi kepada kelompok-kelompok, katakanlah kalau dari sisi etnisitas, kelompok yang Betawi karena diwakili oleh Rano Karno, dan kelompok Jawa gitu ya. Ini basis tradisionalnya PDI Perjuangan juga. Pramono kan sangat dekat ke sana. Dan 2 etnisitas ini yang paling besar di Jakarta. Itu jumlahnya kalau tidak salah kelompok Jawa itu sekitar 33%, Betawi 28%, kemudian yang ketiga Sunda itu sekitar 15% gitu. Dan 2 yang teratas ini saya kira yang udah dikuasai udah bisa masuk gitu ya, bahkan lebih dominan ke Pramono Rano. Jadi dan kekuatan-kekuatan itu dari kelompok Anies, dari kekuatan masa kebangsaan gitu ya, kemudian dari etnisitas itu secara sosiologis itu sangat kuat basisnya untuk Pramono Rano sekarang. Jadi
artinya kan istilahnya itu dari segi suku juga mendukung ya, dari segi apa namanya ketokohan gitu kan, Ya. Anies, Ahok, dan kalau nggak salah kan juga dulu di awal-awal sebelum adanya secara resmi siapa yang menjadi paslon gitu kan, kalau nggak salah SMRC terus Litbang Kompas dan lembaga survei lain kan menempatkan 2 orang Anies dan Ahok ini sebagai di posisi 1 dan kedua terkuat kan. Iya, betul. Yang sekarang itu dua-duanya istilahnya sudah secara terbuka mendukung Pramono Rano ya. Iya, ya. Gitu. Waktu itu kita kalau survei selalu menemukan ada 3 yang teratas memang. Anies, kemudian Ahok, kemudian ada juga Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil waktu itu kan sudah sosialisasi. Kan ada apa itu baliho besar yang on the way itu Jakarta gitu ya. Jadi ke Jakarta. Jadi isu soal Ridwan Kamil akan masuk ke Jakarta itu sudah lama. Tetapi waktu itu elektabilitas RK memang sebenarnya tidak tinggi gitu, di bawah 20%. Kalau tidak salah malah sekitar 17-an% gitu ya. Di survei-survei ketika itu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari awal RK tidak terlalu besar. Kuat ya. Tidak terlalu kuat. Jadi kalau sekarang setelah dideklarasikan karena Anies sama Ahok tidak maju, kemudian agak di atas awalnya, tapi pelan-pelan turun, itu seperti pelan-pelan menuju ke basisnya yang awal itu. Ke modal awal ke modal ya, awal, ke modal awal gitu ya. Sebelum ketika masuk ke Jakarta ya. Ketika baru ada isu dan kita tidak tahu siapa yang benar-benar akan maju ketika itu. Jadi basisnya sekitar 17-an% yang utama. Nah, kalau sekarang melihat data gitu, udah sejauh mana nih posisi katakanlah RK dan Pram gitu, karena kalau Pram kan lebih sadis lagi istilahnya ya, kalau dari segi data kan SMRC kalau nggak salah waktu itu kita ngobrol malah di posisi 0, gitu kan sebelumnya ya. Gitu. Jadi artinya kalau kita banding-bandingkan nih, mungkin yang nomor 2 kita skip dulu karena angkanya kan di bawah 5% ya. Sampai terakhir pun kan 5,1% yang terakhir di kami. Jadi ini mungkin yang menarik ini kita 2 paslon ini aja. Jadi misalnya tadi dibilang bahwa sebenarnya katakanlah modal awal dari RK itu kan 17%. Ya kan, itu kan sebenarnya udah besar dibandingkan misalnya dengan Mas Pram yang waktu itu cuma 0,1% apa berapa gitu kan. Sangat rendah. Sangat rendah. Nah, kalau ngelihat tren sekarang itu Bung Sai, dengan misalnya kita katakanlah seperti yang dibilang oleh Kang Emil nih, memakai imajinasi gitu, atau mungkin kalau Mas Saidiman mungkin suka sudah malang melintang ngelihat pengalaman pilkada atau pilpres, ngelihat tren angka survei, kira-kira kans terbesar untuk pilkada apakah misalnya bisa 1 putaran atau karena ngelihat data begini ini kayaknya 2 putaran. Itu gimana tuh mungkin ininya ya. Menarik gitu loh. Iya, betul. Kalau di data kami di survei terakhir itu di awal November. Jadi kami di lapangan itu 31 Oktober sampai 9 November. Itu Pramono Anung Rano Karno sudah di angka 46%. 46%, sementara Ridwan Kamil Suswono itu 39,1%. Calon nomor 2 Pak Darmakun itu 5,1%. Masih ada 9,8% yang belum menjawab. Jadi undecided voters gitu ya. Dan yang pertama yang kita bisa lihat di sini angkanya belum ada yang sampai 50%. 50%. Bahkan untuk sampai ke 50% itu masih, kalau Pak Pramono Anung kan masih sekitar 4% gitu. Dan itu di luar margin of error. Jadi kan kalau kita melihat survei kan margin of error survei ini 2,9%. Artinya angka 46% Pak Pramono itu kalau kita baca secara positif bisa saja sebenarnya aktualnya 49%. Itu setinggi-tingginya cuma sampai 49%. Mentoknya itu cuma 49 ya gitu ya. Tapi bisa juga dibaca secara negatif, jadinya ya sekitar 43 gitu ya. 43% lah katakan demikian. Bisa naik, bisa. Kalau Pak Ridwan Kamil kan setinggi-tingginya 42%. Karena dari 39 kita tambahin 2,9 gitu ya, atau 3%. Nah, dari perhitungan semacam itu range ya, itu untuk survei ini belum ada yang di atas 50%. Jadi sebenarnya kalau kita patokannya ini saja, angka ini saja, kita tidak bisa memastikan apakah akan 1 putaran atau 2 putaran.
Tetapi kalau 2 putaran, maka kita bisa menyatakan bahwa Pramono dan Ridwan Kamil ya kemungkinan masuk 2 putaran. Itu yang udah pasti gitu Udah ya. pasti. Kalau itu udah pasti. Cuma kalau dari utak-atik misalnya tren naiknya gitu yang konsisten kan biasanya begitu tuh. Nah, kalau kita lihat kalau 1 putaran, kalau kita lihat dari angka ini, kemungkinan yang masuk itu adalah yang paling besar kemungkinan adalah Pramono Rano Karno tentu saja. Karena itu dia harus naik sedikit lagi lah, kira-kira 5% lagi atau 4% bahkan itu ya dia sudah sampai 50%. Nah, misalnya kalau kita lihat hitung-hitungan ini kan ada yang tidak jawab 9,8%. Dan kalau kita bagi yang tidak jawab ini secara proporsional, misalnya katakanlah Pak Pramono Anung ya kita bagi setengahnya ya sekitar 4,5% misalnya tambah ke Pak Pramono kan sudah di atas 50%. Jadi kalau kita lihat ya dari kita harus membaca yang tidak jawab ini kemana suaranya. Amannya ya kita bagi proporsional misalnya. Bagi 2 gitu misalnya ya. Pak Pramono ya sudah di atas sementara ke Pak Ridwan Kamil belum masih sampai jauh. Gitu. Karena itu dari sisi ini itu kemungkinan Pramono untuk menang 1 putaran itu lebih besar daripada yang lain. Kemudian faktor yang lain adalah faktor tren. Tadi Teh Nong mengatakan bahwa di awal-awal bulan Agustus, bulan Juli itu suara Pak Pramono itu kan ya masih sekitar 1 bahkan di bawah 1%. Tapi ketika ditetapkan bulan apa itu kemarin, bulan September. Ya, itu langsung naik jadi 28,4% di survei pertama LSI itu di minggu kedua September. Lalu kemudian sekarang 46, jadi sekitar 17% kenaikan. Sementara pada Ridwan Kamil Suswono di minggu kedua September itu suaranya masih 51%, 51,8 kalau tidak salah ketika itu. Dan turun sampai sekarang 39,1%. Dan itu konsisten dalam 2 bulan itu turun terus gitu. Nah kalau tren ini terus terjadi konsisten, ya ini juga bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa ada potensi Pramono Anung bisa melewati 50%. Ya, bisa 1 putaran gitu ya. Karena kan dalam beberapa waktu terakhir tidak ada peristiwa yang luar biasa yang kemudian menjadikan publik menyoroti Pramono Anung kan. Tidak ada skandal, tidak ada pernyataan yang kemudian blunder, misalnya seperti yang dilakukan oleh Pak Suswono misalnya. Atau sekarang oleh Ridwan Kamil yang lagi rame mengikuti wakilnya ya, soal pernyataan janda itu. Cuma bedanya kalau Ridwan Kamil tidak ngomong-ngomong soal Nabi atau Siti Hadijah. Kalau Suswono kan parah banget gitu. Betul. Tapi sama-sama mendiskreditkan, memandang rendah lah. Seolah-olah janda itu karena orang tidak punya suami itu kemudian status ekonominya di bawah, kemudian tidak berdaya, lemah, harus disantuni, dicarikan suami dan seterusnya oleh negara gitu kan, merendahkan ya. Bahkan sebenarnya kalau saya lihat pernyataan itu juga itu kan dia calon pejabat publik, dia menjanjikan bahwa ini akan melakukan apa kepada Anda, ini apa iya benar itu dirancang di dalam program kerjanya bahwa Habibur Rahman akan memberi apa ini. Itu bahkan dikatakan di publik kalau cocok nanti akan dinikahi. Itu maksudnya apa? Dinikahi oleh Rian, entah Rian siapa gitu, akan dinikahi. Itu kan janji politik gitu. Itu artinya kalau dia bisa bermain-main dengan janji politik, jangan-jangan selama ini yang dia ungkapkan itu juga main-main gitu ya. Itu bisa dimaknai oleh publik semacam itu. Karena kan kamu sedang berkampanye ini, berjanji sesuatu. Kok janjinya si ini akan memberi kamu apa? Apa iya ini sudah dibicarakan sebelumnya gitu. Jadi ada banyak aspek di dalam pernyataan itu. Nah, yang saya maksud kalau tidak ada pernyataan-pernyataan semacam itu, apalagi misalnya Pak, justru yang blunder lagi adalah Pak Ridwan Kamil. Gitu. Bahkan saya melihat jangan-jangan kehadiran Pak Jokowi yang terlihat sangat antusias itu juga bisa menjadi semacam blunder politik juga. Jadi, kenapa itu? Kenapa? Kamu ngelihatnya gimana itu? Karena jangan lupa bahwa masyarakat Jakarta ini masyarakat yang relatif terdidik gitu ya. Selalu menyampaikan di Jakarta ini pusat informasi, masyarakatnya itu melek informasi, melek pendidikan gitu ya. Yang lulusan SLTA ke atas itu 68% gitu ya. Dan relatif muda, 65% itu penduduknya 40 ke bawah. Itu artinya ya mereka sangat akrab dengan informasi, tentu pikirannya menjadi lebih terbuka gitu.
Dan dalam kondisi masyarakat semacam itu mereka akan relatif lebih independen gitu, mengharapkan satu pemimpin itu yang bisa mengambil keputusan, bisa lebih tegas gitu ya. Anda dipilih bukan karena siapa yang ada di belakangmu, tapi kamunya sendiri bagaimana gitu ya. Tapi kemudian ini menghadirkan Pak Jokowi, berusaha menghadirkan Pak Prabowo juga makan di warung Padang dan seterusnya. Dan saya sudah mulai melihat tuh gejala-gejala, misalnya di media sosial kita baca komentar-komentar gitu ya, memperlihatkan bahwa tokoh semacam itu terlihat kurang independen, terlihat kayak apalah, bahkan ada yang menjadi seperti anak kecil yang ini nyari bapaknya, nyari ibunya gitu, minta perlindungan gitu, karena dia tidak bisa menghadapi sendiri persoalan itu. Jadi jangan-jangan itu juga bisa menjadi blunder ya. Untuk masyarakat yang sangat kritis seperti Jakarta. Jadi justru jadi gini, adanya kita bilang katakanlah blunder ya pernyataan Ridwan Kamil itu, meskipun mungkin tanpa dia sadari, dia nggak berpikir bahwa pernyataannya itu yang mungkin dianggapnya ini buat guyon-guyonan, seperti halnya siapa Suswono ketika dia menjelaskan, mengklarifikasi, kan kayak semacam kayak ini guyonan gitu kan, tapi guyonan yang kita anggap kalau buat teman-teman aktivis perempuan itu justru jangan-jangan itu di bawah sadarnya kan gitu. Nah, apalagi seperti yang disampaikan oleh Bung Saidiman tadi, ini kan sebenarnya itu kan lagi kampanye, itu kan pernyataan politik gitu kan. Semestinya kan ketika apapun yang dikeluarkan oleh seorang paslon itu kan mestinya sudah harus dipikirkan dulu kan. Nah, karena itu janji kan. Karena itu kan janji politik, janji kampanye gitu yang akan dipegang kalau dia dipilih kan, jadi gitu. Nah, tadi dibilang bahwa endorsement Jokowi ya, karena mendapatkan endorsement Jokowi, jangan-jangan saya ngelihatnya itu Ridwan Kamil tuh kayak kepedean lagi gitu loh. Kamu ngelihat seperti itu nggak sih? Jadi kayak yang tadinya di debat itu kelihatan panik ini gitu, terus kemudian beberapa hari kemudian dapat endorse langsung dari Jokowi, terus kemudian dia tampil karena kita perhatikan sebelumnya ya Bung Saidiman, kita kan jarang tuh di media juga mendengar atau membaca Ridwan Kamil itu berkampanye, turun ke masyarakat, kecuali acara-acara besar gitu. Beda dengan Mas Pram, beda banget kalau saya perhatikan ya. Ngelihat dari jadwalnya gitu. Makanya Mas Pram itu sangat pede, udah berapa ratus titik gitu. Karena memang turun langsung. Karena turun langsung. Nah, apakah misalnya omongan-omongan yang akhirnya blunder itu bukti dari kepedean Ridwan Kamil nggak sih? Ya bisa. Jadi kepercayaan diri itu bisa juga kebablasan sih Teh. Makanya kan akhirnya begitu kan ngelihatnya ya. Tapi saya lebih banyak sih melihat bahwa kemungkinan besar itu masih bagian dari kepanikan. Termasuk menghadirkan Pak Jokowi gitu ya. Mungkin agak susah ini, gimana nih mau turun ke bawah, agak susah, atau mungkin tidak terbiasa di Jakarta gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa Pak Ridwan Kamil ini kan bagaimanapun dari Jawa Barat gitu ya, dan ini provinsi yang bertetangga, dan di tingkat bawah itu ada semacam rivalitas gitu ya. Di sana ada klub bolanya Persib, di sini ada Jackmania, ada Persija gitu ya, dan itu kan jadi persaing gitu ya. Di tingkat bawah itu terjadi gitu ya. Dan karena itu mungkin hal-hal itu yang membatasi ruang gerak Pak Ridwan Kamil ke bawah gitu ya. Jadi konsisten lah gitu loh, disukai dan dikenal dan disukai ya. Selain populer tapi juga disukai. Jadi dia mau kemanapun itu tidak ada penolakan. Nah itu yang terjadi. Sementara misalnya Pak Ridwan Kamil yang dia populer juga kan? Populer 91%, tapi dari yang tahu ini hanya 74% yang suka. Pak Pramono Anung tidak sepopuler Pak Rano dan RK sampai sekarang. Itu di survei terakhir kami menemukan dia dikenal 55%. Tetapi dari 55% yang kenal ini 77% suka. Lebih tinggi dari Ridwan Kamil. Iya, dari Ridwan Kamil ya. Jadi tingkat penerimaan publiknya juga sangat baik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan calon lain agak di bawah gitu ya. Pak Suswono misalnya yang kenal 29%. Dari yang kenal ini yang suka hanya 61%. Jadi kuat resistensi kepada
RK-nya juga kuat, banyak gitu ya. Mm-mm. Kepada Pak Suswono lebih besar lagi resistensinya. Mm-mm. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya melihat, saya bukan pakar psikologi ya, tapi jangan-jangan fakta-fakta politik ini karena awalnya tidak terbayangkan oleh Pak RK, jadinya ya membuat kemudian ada kepanikan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat program-programnya itu kan juga banyak dikritisi. Saya tiba-tiba muncul dengan ide bikin mobil curhat, bikin apa itu gym di apa, jalan-jalan halte itu kan jadi apa iya. Kemudian tiba-tiba mau ngasih apa itu tunjangan untuk apa kelurahan 1 miliar atau ya, berapa iya, gitu 1 miliar 5 tahun, kemudian ngasih gaji 3 bulan untuk apa namanya anak-anak muda yang PHK gitu. Lah kan itu dari mana itu? Itu kayak tiba-tiba muncul gitu ya respon. Tiba-tiba tadi Habibur Rahman disuruh menyantuni janda. Jadi itu menurut saya itu bagian yang seperti menunjukkan kepanikan gitu ya. Ya dari Pak RK, termasuk mungkin berusaha menghadirkan Pak Jokowi di Jakarta gitu. Jadi itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa program-program yang tidak disusun atau tidak direncanakan, tidak di planning secara serius. Itu seperti yang tadi Bung Saidiman sampaikan, itu seperti memang ketika masuk ke Jakarta itu dalam kondisi yang enak nanti pasti menang ini gitu kan, tidak ada lawan yang bisa menjegal nih kan. Makanya masuknya tuh kan enak banget, didukung oleh banyak partai kayak gitu-gitu kira-kira ya kondisi di awal itu. Di awal ternyata pas di lapangan PDI Perjuangan ternyata melawan gitu dengan sangat kuat, dan calonnya yang mungkin awalnya ketika Pak Pramono mungkin juga dianggap underestimate gitu. Wah, ini disurvei. Ternyata juga melakukan pendekatan yang sangat baik ya. Bahkan slogan Pak RK di awal itu kan satuin Jakarta yuk. Gitu. Niatnya maksudnya ya ingin menyatukan, kalau di Jakarta praktisnya menyatukan Jakarta itu artinya menyatukan pendukung Ahok dan pendukung Anies kan. Ahokers dan anak Abah ini. Ternyata dua pendukung ini jatuhnya ke bersatunya di Mas Pram gitu. Pram dan Bang Dul, ya. Itu juga saya kira fakta-fakta itu kok nggak sesuai rencana ini di awal, kirain akan diterima oleh siapapun. Ternyata dua kelompok utama di Jakarta ya tidak dia gitu, tapi di Pramono Rano. Ya menarik ya. Jadi apa yang imajinasi awal RK yang sangat percaya diri masuk ke Jakarta dengan didukung oleh Pak Jokowi waktu itu ya jadi presiden, dan sekarang mungkin sebagai bentuk tanggung jawab istilahnya kan, bentuk tanggung jawab Pak Jokowi ke RK, makanya kemudian endorse langsung gitu kan. Nah ada kekhawatiran nih Bung Saidiman ketika mungkin ngelihat waktu di Pilpres dan Pileg ya waktu itu, kalau misalnya katanya Jokowi itu mengendorse paslon itu, maka operasi bansos itu akan terjadi. Nah apakah misalnya untuk kasus Jakarta nih, Pilkada Jakarta, faktor bansos itu berpengaruh nggak? Karena kalau di di Jateng misalnya yang itu udah terjadi, yang saya dengar-dengar itu kerasa gitu, dan ya seperti biasa ya itu nggak tahu apakah, kita belum tahu karena akan kita lihat nanti di pas hari hanya. Nah tapi pertanyaannya itu kalau di Jakarta misalnya seperti itu gitu, itu apakah ada pengaruhnya nggak kalau ngelihat tadi yang disampaikan oleh Bung Saidiman terkait masyarakat Jakarta ya, sosial. Tentu yang dimaksud di sini bansos dalam pengertian yang luas ya, bukan hanya dari negara. Kalau dari negara kan ada penghentian distribusi bansos ya sampai setelah pilkada. Tetapi bansos dalam pengertian politik uang secara masif gitu. Kalau di Jawa Tengah memang di dalam studi kami menemukan bahwa masyarakatnya memang relatif lebih rentan untuk kena politik uang gitu ya. Ya mungkin yang efektif di sana politik uang sekitar 20-30% warga. Dan kalau di Jawa Tengah itu juga rentan karena posisi dua calonnya itu sangat ketat. Di survei SMRC itu kan di bawah margin of error. Survei Litbang Kompas juga begitu.
survei sangat ini banget ya. indikator politik yang terakhir dikeluarkan itu juga di bawah margin of error. 1,5%, 1% semua ya, Ya, rata-rata. ada yang menyatakan bahwa survei SMRC dengan indikator itu beda, sehingga harus dipanggil persepi. Kalau ngerti statistik ya itu sama sebetulnya, walaupun beda yang di atas, tapi itu di bawah margin of Karena error. masih di bawah Ya, margin of error. jadi sehingga baik indikator maupun SMRC menyatakan itu selisihnya tidak bisa dilihat sebagai selisih yang signifikan, sehingga kami mengatakan itu seimbang. Nah, dalam posisi calon yang seimbang begitu, perubahan sesedikit apapun itu menjadi sangat penting. Karena itu ya biasanya dalam kondisi itu yang rentan itu pertama politik uang, kemudian mungkin juga politik identitas, dan seterusnya. Blunder-blunder gitu ya, jadi itu sangat penting. Tapi kalau di Jakarta kan selisihnya udah signifikan nih, itu yang pertama. Agak beda sama Jawa Tengah. Dan di Jakarta dalam studi kita itu politik uang efektivitasnya tidak terlalu banyak. Jadi hanya sekitar 10% saja warga yang mungkin terpengaruh politik uang di Jakarta. Dan 10%-nya kita tidak tahu di mana dia posisinya kan. Jadi kalau mau mendapatkan keuntungan 10%, itu artinya 10 juta warga Jakarta harus kasih uang semua. Itu kan tidak mungkin. Jadi menurut saya politik uang di Jakarta itu agak tentu saja bisa dilakukan, dan itu yang harus diwaspadai gitu ya. Karena kehadiran seorang mantan presiden yang baru saja ya, tentu beliau punya resources yang masih besar soal itu gitu ya. Walaupun mungkin tidak sebesar sebelumnya ketika ada di dalam kekuasaan. Waktu itu kan mau pilpres kan tiba-tiba bansos itu dirapel gitu ya. Berapa bulan kemudian dikeluarkan saat itu. Lewat kebijakan. Lewat kebijakan. Kalau ini kan dia tidak punya kekuatan itu lagi gitu. Jadi ya kita perlu khawatir itu, tapi saya juga menduga kekuatan katakanlah kelompok Pak Jokowi mungkin tidak sebesar sebelumnya gitu. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini juga ada fenomena menarik. Pak Prabowo ini di luar negeri dan kayaknya akan datang setelah pilkada gitu. Itu kayak menghindar ya? Saya tidak tahu ya. Tapi kan sempat ketangkep dulu di mana, di Jawa Tengah kan, iya, sebelum berangkat gitu kan. Iya, itu pun sebenarnya di Jawa Tengah itu kalau kita lihat gesturnya Pak Prabowo itu seperti tidak lepas gitu. Gini gayanya gitu, kayak menutupi sesuatu gitu, dan ternyata menurut laporan Tempo itu kan dilakukan di rumahnya Pak Jokowi gitu. Jadi sebenarnya dia tidak cukup independen gitu ya ketika itu. Agak aneh juga seorang presiden kok bisa melakukan itu. Dan itu kontradiksi dengan pernyataan dia sebelumnya kan, yang dia pidato sangat menggebu-gebu tentang pilkada gitu kan. Tidak mau. Dan itu beda ketika di Jakarta. Ketemu juga sama Ridwan Kamil kan, tapi ketemunya kan di warung Padang, dimakan itu pun tidak mau difoto langsung depan ini kan, difotonya dari jarak jauh oleh pengikutnya, oleh tim sesnya RK mungkin ya. Iya, jadi tidak seperti yang di rumah Pak Jokowi. Jadi saya melihat mungkin saja itu terjadi, terutama di Jawa Tengah itu harus menurut saya perlu ada pengawasan yang ketat gitu ya, dari masyarakat, dari pengawas pemilu tentu saja, media dan seterusnya. Di Jakarta juga mungkin saja kalau kemudian ada kelompok ini yang ngotot ini tidak mau menerima fakta bahwa masyarakat kita kecenderungannya kemana, lalu ingin mengubah itu dengan cara instan, dengan bagi-bagi uang misalnya atau apalah, bantuan dan seterusnya langsung kepada pemilih, itu bisa saja terjadi gitu. Tetapi kita juga harus paham bahwa Jakarta ini ya masyarakatnya kritis gitu. Mereka memilih, salah satu faktor utamanya dia lihat rekam jejak, dia lihat ke depan akan seperti apa Jakarta ini kalau dipimpin orang ini dan seterusnya gitu. Dia lihat karakter personal dari si tokoh-tokoh itu dan seterusnya gitu. Itu yang terjadi di Jakarta. Jadi kekhawatiran ya kita boleh intinya sebenarnya waspada. Ya. Tetapi juga jangan terlalu juga istilahnya tuh diperbesar, karena sekarang kan mungkin posisinya kan nggak lagi seperti waktu di Pilpres dan Pileg yang sangat powerful bisa mengubah kebijakan gitu ya. Tapi waspada itu artinya karena masih baru, yang mungkin secara resource itu masih
kuat ya, masih besar ada ya. sisa-sisa kekayaan. Atau jaringan kan, Iya, jaringan jaringan. yang masih bisa dipegang. Kekayaan dalam pengertian yang luas ya. Kekayaan yang luas. Oke, ini kita udah sangat komprehensif nih ketika membahas terkait endorsement, terkait kemungkinan 1 putaran atau 2 putaran berdasarkan hasil survei ya. Kita kan kalau Bung Saidiman ini kan pasti basicnya itu dari angka ke angka kan, yang itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu juga sangat dinamis ya. Ya, sangat dinamis. Nah, dengan melihat tren seperti sekarang di mana misalnya blunder atau endorse yang dilakukan kepada 2 paslon ini, yang satu sangat potensial menyatukan 2 kekuatan besar, anak Abah dan Ahoker, yang satu dapat endorsementnya dari mantan presiden gitu kan. Itu juga mungkin pemirsa MPTV sudah bisa menyimpulkan sendiri tuh kan dari pemaparan atau penjelasan Bung Saidiman tadi gitu, bahwa ya kita lihat ternyata kalau di Jakarta mungkin berbeda dengan di Jawa Tengah gitu kan, faktor Pak Jokowi itu lebih rendah dibandingkan mungkin di Jawa Tengah ya. Kita bisa lihat nanti mungkin di hasil survei berikutnya ya, yang kira-kira ada rencana akan survei lagi setelah misalnya debat ini, ada debat terakhir, terus kemudian endorsement yang terjadi dari Jokowi, terus juga secara terbukanya Anies Baswedan mendukung Mas Pram, Bang Rano ya, Bang Dul gitu. Kira-kira akan ada lagi survei berikutnya gitu, melihat perkembangan yang terakhir-terakhir ini. Kalau pakai survei yang konvensional yang tatap muka langsung ke warga itu mungkin agak mepet waktunya sekarang ini. Tapi masih mungkin saja ada survei, kalau di SMRC sih belum ada rencana. Tapi bisa saja ada survei telepon misalnya, itu bisa. Kalau yang 46% dan 39 ya, RK 39 terus Pram 46 itu sebelum debat ya? Sebelum debat yang terakhir. Sebelum debat terakhir dan sebelum Jokowi endorse ke. Ya, tapi dulu udah pernah kan Pak Ridwan Kamil udah ketemu di Solo gitu kan Pak Jokowi. Tapi cuma datang aja kan, tapi nggak ngeluarin yang ada videonya saya Ridwan Kamil gitu, itu belum ya. Belum. Dan tapi juga belum Anies Baswedan yang begini kan. Iya, itu belum sama-sama ya. Belum. Jadi ini perkembangan yang sangat ini ya. Bisa jadi itu mengubah di bawah itu, mengubah pilihan masing-masing warga Jakarta ya. Cuman saya tidak tahu apakah lembaga lain misalnya seperti Lembaga Survei Indonesia atau Litbang Kompas misalnya, apakah jangan-jangan dia melakukan survei sekarang dan 1-2 hari ke depan muncul hasilnya, kita belum tahu. Satu lagi nih, ini keresahan saya juga, apakah misalnya berpengaruh nggak sih, katakanlah sekarang ini kan pasangan Pram dan Dul itu kan begitu dieksploitasi tuh isunya dengan dukungan Anies Baswedan dan pendukungnya yang anak Abah itu ya. Itu berpengaruh nggak sih misalnya untuk kalangan minoritas di Jakarta, atau katakanlah lebih spesifiknya untuk pilihan-pilihan yang katakanlah yang tadi dibilang di awal itu udah jelas mendukung kebangsaan ini gitu. Menurut Bu Saidiman, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum ini. Yang pertama, kalau dari data itu sejauh ini salah satu kekuatan politiknya Pak Pram dan Rano itu adalah kelompok-kelompok minoritas itu lumayan solid gitu ya. Itu seperti ketika zaman Ahok dulu kan solid sekali, dan itu diturunkan kepada Pramono Rano sekarang. Yang membedakan adalah Pramono Rano tidak hanya didukung oleh kelompok-kelompok ini, tapi juga penetrasi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kuat sekali. Kelompok seperti PKS-nya, Aniesnya itu udah mulai masuk. Tadi saya mengatakan bahwa Jakarta Timur itu udah mulai kelihatan dari surveinya menang kan? Ya, sudah mulai diambil gitu ya. Ya mungkin yang masih agak sulit Jakarta Selatan gitu ya. Nah itu, jadi saya melihat itu tidak kemudian membuat kelompok-kelompok minoritas itu kemudian antipati terhadap Pramono Rano gitu ya. Karena saya kira itu wajar ya, karena kalau kita lihat komposisi pendukung Ridwan Suswono itu kan selain di sana ada PKS, di sana juga ada FPI sekarang. Jadi saya kira itu
Itu tidak jadi alasan mereka Iya, untuk ke situ ke gitu situ kan? gitu ya kan agak susah membayangkan Hmm. bahwa kelompok-kelompok minoritas ini yang selama ini agak terancam ya dengan isu-isu yang dikembangkan oleh FPI, Habib Rizik dan seterusnya. Itu kemudian mereka ada di sana, itu agak sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun Anies Baswedan ya mungkin dulu orang mengatakan bahwa dia ini terlihat dekat dengan kelompok-kelompok itu, tetapi kalau kita lihat ada perkembangan baru loh dari Anies Baswedan sejak Pilpres kemarin. Dia mulai bergeser itu, seperti melakukan mencuci apa yang dulu itu sempat bermasalah untuk Anies Baswedan, untuk kelompok-kelompok minoritas. Yang Kan, politik identitas politik itu identitas. ya. Tetapi setelah itu, misalnya bahkan Anies ketika jadi gubernur di Jakarta kan terlihat dekat. Ya muncul itu sisi-sisi pluralismenya. Dia datang ke gereja, mengizinkan pembangunan gereja dan seterusnya. Dan itu salah satu yang sering dikampanyekan oleh Anies kan. Bahwa selama di Jakarta ia mengeluarkan izin pendirian gereja itu berapa gitu banyak. Yang dulu beku yang lama Iya, itu diizinkan. di era Anies itu selesai. Nggak ada persoalan ya soal pembangunan rumah ibadah di Jakarta. Kemudian di Pilpres kemarin juga demikian. Tidak muncul itu isu-isu kampanye-kampanye yang identitas gitu ya. Bahkan kalau kita lihat 3 partai yang pendukung Anies Baswedan itu kan mewakili 3 kelompok masyarakat. Pertama kelompok Islamis itu diwakili oleh PKS atau kelompok Islam modernis yang biasa disebut. Islam tradisionalis diwakili oleh PKB. Kelompok nasionalisnya diwakili oleh Nasdem. Jadi seperti merangkul semua. Jadi itu saya kira Anies setelah Pilkada Jakarta 2017 itu pelan-pelan itu menjadi kembali ke wajah yang lama. Anies Baswedan kan dulu sebelum masuk ke politikan dikenal sebagai salah satu tokoh pluralis kan sebenarnya. Rektor Paramadina itu universitas yang didirikan almarhum Profesor Nurholis Majid gitu ya. Jadi sebenarnya sangat pro terhadap keberagaman awalnya. Jadi dia seperti kembali ke ketika ia sebelum masuk politik. Jadi kembali ke hitah gitu. Jadi saya dan itu dulu kan Anies sangat terkenal itu slogannya sebagai menjahit tenun kebangsaan. Nah, itu kembali ke posisi itu dan itu kan pasti diterima oleh kelompok-kelompok minoritas. Jadi memang istilahnya tidak ada alasan untuk kemudian kalangan minoritas itu resah atau khawatir dengan adanya anak Abah atau Anies Baswedan ini merapat ke Mas Pram ya. Tapi juga bukan berarti Anies kemudian meninggalkan basis lamanya, enggak juga. Misalnya pertemuan kemarin di rumahnya dengan Pak Pramono Anung kan di belakangnya ada para habaib kan, tokoh-tokoh agama. Tetap ia merawat itu gitu. Jadi dia ingin, ya itu betul-betul slogannya tenun kebangsaan itu kembali jadi semua dia menjadi jembatan untuk semua kira-kira. Sebenarnya penenun atau penjahit kebangsaan sekarang itu kalau untuk konteks Jakarta lebih kayaknya lebih bagus disimbolkan oleh Mas Pram sih sebenarnya, karena dia bisa mempersatukan kelompok Ahoker ini gitu ya, yang sangat dikenal kerjanya baik, kelompok minoritas dan lain-lain, dengan Anies Baswedan yang di belakangnya. Jadi itu kerasa banget di lapangan sih Bu Say, soal itu. Ya menarik. Oke. Kita udah cukup panjang dan kayaknya buat pemirsa MPTV yang khususnya di Jakarta nih kayaknya geser nih dari 9, itu mungkin sekitar 5% udah mulai berkurang nih. Jadi tinggal mungkin 2% atau 3% lagi sudah confirm dengan pilihannya ya. Dan kita berharap ya pokoknya yang terbaik untuk Jakarta. Terima kasih Mas Iman untuk pemaparannya yang keren banget terkait Pilkada Jakarta. Sebelum saya tutup kita minum dulu teh. Oke, pemirsa PTV, kita akan ketemu lagi dalam Ngeteh Nong berikutnya dengan narasumber dan analisa yang lebih keren lagi. Terima kasih dan salam semuanya. Dadah.